Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Di video kali ini kita akan membahas sebuah masalah yang dialami oleh klien kita, di mana masalahnya adalah pada item tertentu kartu stoknya tidak terbaca. Oke, kita langsung cek aja ya untuk database-nya. Ini sudah saya restore ke dalam iPOS 4 yang saya punya. Untuk data itemnya yang bermasalah di sini ada dua, yaitu dengan kode P0016 dan P002. Kita akan cek dulu yang P016. Coba cek di program iPOS-nya. Kemudian pilih periodenya selama 1 tahun. Kita cek di tahun 2020 misalnya. Nah, di sini kartu stoknya tidak terbaca dengan baik ya. Di sini ada penjualan, namun di sini nilainya tidak ada. Jadi setiap dia melakukan penjualan ataupun pembelian, nilai di kartu stoknya tidak bertambah maupun tidak berkurang. Dan ini terjadi sudah sejak tahun, coba kita mundurin tahunnya. ...2017 sudah mulai bermasalah. 2016 ini stoknya bisa terbaca. Coba mundur lagi. Sudah tidak ada. Jadi mulai dari 2016 awalnya stoknya bisa terbaca, kemudian 2017 sudah mulai bermasalah ya, seperti ini ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini biasanya terjadi karena user melakukan edit satuan ya, dimana yang tadinya mungkin satuannya apa, kemudian dirubah menjadi satuan yang berbeda gitu. Nah, sebagai contoh di sini ada stok yang bisa terbaca nilainya. Kita akan cek dia menggunakan satuan apa. Kita langsung klik, kemudian buka transaksi. Nah, di sini dia satuannya adalah set ya. Satuannya set. Coba kita cek lagi yang lain. Yang ini misal. Nah, ini juga set satuannya. Kemudian jika kita cek untuk penjualan yang stoknya tidak terbaca, coba kita cek. Nah, ini juga satuannya set. Kemudian kita coba cek lagi yang lainnya. Nah, rata-rata di sini menggunakan satuan set. Coba kita telusuri ke belakang, atau kita cek dulu di daftar itemnya dia menggunakan satuan apa. Nah, di sini P016 dia di master datanya satuannya pieces, sedangkan di transaksinya yang sudah berlalu itu satuannya set, sehingga dia menimbulkan masalah pada kartu stok di mana stoknya menjadi tidak terbaca dengan baik.
Nah, langkah yang perlu dilakukan bagaimana? Kalau untuk langkah mudahnya, kalian tinggal buat item baru saja, kemudian item yang ini kalian set discontinue, itu sudah beres. Tapi jika kalian tetap ingin menggunakan item ini dan ingin mengetahui history barang ini, kalian harus memperbaiki satuannya. Jadi satuannya kita rubah ke satuan semula, yaitu set ya. Jadi kita di daftar item, coba kita rubah satuan. Nah, di sini. Nah, padahal di sini sudah ada warning ya bahwa disarankan untuk tidak mengubah satuan jika sudah terdapat transaksi dengan item ini. Artinya memang dari program sudah me-warning atau memberi peringatan bahwasanya jika sudah terjadi transaksi baik itu pembelian atau penjualan ataupun item masuk dan lainnya, itu kita tidak disarankan untuk merubah satuan dasar ini, karena jika kita rubah otomatis kartu stoknya bermasalah seperti tadi. Oke, kita akan rubah satuan ini menjadi satuan yang seharusnya, yaitu set. Nah, seperti ini. Coba kita simpan. Kemudian kita cek lagi di kartu stoknya, kita proses ulang. Nah, di sini sudah ada beberapa yang mulai terbaca satuannya, namun masih ada juga beberapa yang belum bisa terbaca. Namun kita akan perbaiki satu persatu, mulai dari pembelian di tahun 2016. Kita akan coba ubah transaksinya. Nah, di sini kita rubah ya satu persatu seperti ini. Oh, ternyata ada pembayarannya. Sebentar. Harganya juga harus sama ya dengan harga sebelumnya, karena jika tidak itu akan merubah nilai dari total invoice-nya. Nah, berhasil. Kemudian yang selanjutnya kita rubah juga P016. Ini satuannya set. Harganya 201.288. Coba kita proses ulang setelah kita perbaiki tadi, apakah ada perubahan. Nah, stoknya sudah terbaca ya. Ini untuk tahun 2016, kemudian kita akan lanjut ke tahun berikutnya. Untuk memperbaiki ini memang perlu waktu yang cukup banyak ya, karena kita juga memperbaikinya satu persatu seperti ini.
Untuk item yang ini sepertinya dia termasuk dari item rakitan ya. Coba kita cek kode itemnya pet set 0006. Nah, ini juga kita edit. Nah, ini betul item rakitan dan salah satu bahan bakunya adalah P016. Nah, ini satuannya masih pieces ya. Kita rubah satuannya. Untuk di bagian item rakitan ini kita harus hapus manual ya, tidak bisa langsung diedit satuan seperti ini. Jadi kita harus hapus dulu. Namun kita harus ingat mencatat dulu untuk harganya adalah 550.000. Kita hapus dulu dari rakitannya. Kemudian kita masukkan kembali. Nah, harganya tadi 550.000 ya. Oke. Simpan. Kemudian kita cek kembali di kartu stoknya. Nah, karena ini item rakitan, kita harus melakukan input ulang. Supaya satuan yang tadi kita rubah ngefek ke sini. Harganya juga harus sama ya. Ini kita coba atur. Nah, ini item yang baru kita input. Nah, item yang nomor 2 ini kita akan hapus dari daftar. Nah, juga sudah seperti ini, kita klik simpan. Oh, di sini keterangannya item tidak cukup. Oke, sebentar. Untuk itu kita harus men-setting pengaturannya supaya dia tidak perlu cek stok habis. Nah, seperti ini. Ini supaya kita bisa meloloskan saja ya, supaya lebih cepat dalam memperbaikinya. Kita ulangi lagi langkahnya. Buka transaksi, input ulang itemnya. Kemudian hapus item yang sebelumnya. Kemudian simpan. Oke, berhasil. Nah, sudah masuk stoknya. Kemudian ini ada lagi. Nah, ini juga item rakitan lagi ya. Part set 0012. Kita akan cek di daftar item. Kita edit item. Kemudian kita rubah komposisi rakitannya. Di sini yang P016 masih menggunakan satuan pieces ya. Nah, ini perlu diingat juga untuk jumlahnya berapa dan harganya berapa. Jangan sampai keliru.
Oke, jika sudah klik simpan, kemudian kita cek lagi kartu stok, kemudian input ulang transaksi seperti tadi. Nah, ini yang atas kita hapus. Kemudian simpan. Langkah ini harus dilakukan sampai di kartu stoknya tidak ada yang kayak gini, tidak ada yang kosong ya. Jadi langkah ini memang cukup lama dan cukup butuh ketelitian. Oke, untuk mulai dari sini saya akan melakukan time lapse saja, karena jika saya jelaskan satu persatu akan terlalu panjang durasinya. Jadi sekarang kita hanya time lapse saja. Untuk langkahnya tadi sudah saya sampaikan di awal. Ya, untuk perbaikan kartu stoknya sudah selesai. Kita akan cross check kembali mulai dari tahun 2016. Nah, di sini pembelian 10, pembelian 20. Nah, ini stok akhirnya 29. Kemudian ke 2017. Sini sudah benar, cuman untuk stok akhir di 2016 itu belum berpindah ke sini karena kita belum melakukan proses data. Jadi setelah kita selesai memperbaiki kartu stok, kita diharuskan untuk melakukan proses data sesuai dengan bulan pada saat tadi kita melakukan edit. Di sini tadi kita edit mulai bulan 6 tahun 2016. Jadi kita harus proses data mulai dari bulan 6 tahun 2016 secara berurutan ya sampai tahun saat ini, yaitu 2021. Oke, kita akan lanjut ke proses datanya. Sebelumnya kita akan cek dulu kartu stoknya seperti apa. Ya, sini masih banyak kartu stok yang minus ya, karena memang perhitungan stoknya belum 100%, jadi kita harus proses data ulang. Nah, seperti ini. Cuman untuk stoknya sudah terbaca semua, tidak ada yang tidak terbaca karena tadi sudah kita perbaiki transaksi-transaksinya, kita edit-edit ya. Nah, seperti ini sudah terdeteksi stoknya. Kita lanjut ke proses data. Untuk proses data di sini ada menunya proses data, kemudian kita proses bulanan dulu. Dari bulan 6 berarti bulan Juni tahun 2016. Kemudian lanjut ke Juli 2016. Jadi ini harus dilakukan secara berurutan sampai Desember 2016. Setelah itu proses tahunan Desember 2016. Kemudian lanjut lagi proses bulanan Januari 2017 sampai Desember 2017. Setelah itu proses tahunan Desember 2017. Begitu seterusnya sampai tahun berjalan saat ini, yaitu 2021.
Nah, kita akan proses ini satu persatu dan prosesnya mungkin akan cukup panjang. Jadi kita akan time lapse lagi aja. Oke, untuk proses datanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba cek kembali di kartu stoknya untuk item P016. Periodenya selama 1 tahun. Kita urutkan lagi dari 2016. Sini stok akhir 29. Coba kita ke 2017, harusnya saldo awal 29 juga. Nah, saldo awal 2017 sudah betul 29. Kemudian saldo akhirnya di sini minus 7. Kemudian kita ke 2018, saldo awalnya ya sama minus 7. Kemudian saldo akhirnya sini minus 5. Saldo akhir minus 5. Kemudian di tahun berikutnya harusnya minus 5 juga. Oh ya, betul. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika kita sudah melakukan proses data, otomatis perhitungan kartu stoknya sudah sesuai. Meskipun di sini ada nilai-nilai yang minus, itu dikarenakan memang ketika melakukan penjualan stoknya belum ada gitu. Jadi stoknya minus. Oke, untuk kesimpulannya, jadi lebih baik untuk satuan jangan coba-coba untuk edit ya, apalagi jika sudah ada transaksi dan transaksinya juga sudah banyak. Karena jika kalian memaksakan merubah satuan, alhasil jadi bermasalah seperti ini. Dan untuk memperbaikinya juga cukup memakan waktu ya, karena transaksinya sudah banyak yang terlewati gitu. Oke, untuk item berikutnya mungkin tidak akan saya videokan karena caranya kurang lebih sama. Jadi saya hanya mencontohkan satu item saja. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mengalami masalah yang serupa seperti ini. Dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan atau ada masalah, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.